الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih titipkan pada kita umur. Allah masih titipkan pada kita umur dan Allah juga titipkan pada kita iman. Sehingga dengan iman tersebut kita mampu untuk menggerakkan jasad kita, melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman hadirin dimuliakan Allah, meskipun seorang hamba itu sakit, meskipun seorang manusia itu dalam keadaan lemah, tapi ada iman di hatinya, maka ia akan mampu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman hadirin dimuliakan Allah, meskipun seorang manusia itu sehat, meskipun dia seorang manusia yang hebat sekalipun, jikalau tak ada iman di hatinya, maka ia tak akan mampu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dan Allah haramkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tahun 2022 ini alhamdulillah Allah masih berikan kita hidup, Allah masih berikan kita nyawa, sehingga kita masih mampu untuk menikmati setiap detik dari kehidupan ini. Mungkin di antara kita hari ini ada yang Allah titipkan usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Alhamdulillah, itu mesti kita syukuri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di usia yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun ini, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah? Apakah kita sudah mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan justru sampai detik ini ada orang yang belum tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Untuk apa ya Allah kirim ke dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kamu, kata Allah. Menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Raja-raja diuji dengan pangkat jabatannya, orang tampan diuji dengan ketampanannya, bahkan artis pun diuji dengan popularitasnya. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang mampu menjadikan ujian tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah di sini bukan hanya sekadar sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, tapi menjadikan segala aspek kehidupan kita, segala kegiatan kita bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah titipkan harta, maka pakailah harta tersebut untuk berinfak, bersedekah. Allah titipkan pangkat dan jabatan kepada kita, maka pakailah pangkat dan jabatan tersebut untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan hukum-hukum Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun kegiatan yang kita tekuni, maka jadikan itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara kita hari ini yang salah dalam mencari kebahagiaan dan kemuliaan. Kita mengira bahwasanya dengan harta, dengan pangkat dan jabatan dapat mendatangkan kebahagiaan, dapat mendatangkan kemuliaan, tapi tidak. Betapa banyak di Eropa sana orang-orang yang memiliki harta yang banyak, populer, memiliki pangkat dan jabatan, tapi setiap harinya ada ratusan orang yang bunuh diri di Eropa sana karena tak mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah berjanji satu-satunya tempat kebahagiaan dan kemuliaan hanya dengan mentaati Allah saja. Hanya dengan mentaati Allah, hanya dengan beriman kepada Allah. Siapa yang taat, maka ia pasti bahagia, maka ia pasti mulia. Tapi siapa yang tidak taat, maka pasti akan hina dan binasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam Quran surah Yunus ayat 62, 63 dan 64 Allah juga berfirman, "Ala inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, hamba-hamba Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Bagaimana ciri-ciri mereka? Allah lanjutkan di ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya, Allah gembirakan mereka di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan itu pasti kata Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, maka itulah kemenangan yang nyata, itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini, mulai hari ini, mari kita luruskan kembali arah perjuangan hidup kita, menjadikan segala aspek kehidupan kita, segala kegiatan kita yang ada di dunia ini menjadi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa kita dan Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضل الله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة